Ya sekarang kita balik lagi ketemu Galang Hendra. Yang terakhir kita ngobrol sama Galang Hendra itu waktu launching NMAX ya. Iya, tahun lalu. Bulan Januari. Oh iya, Januari. Nah ya. sekarang kita ketemu lagi di satu sirkuit pas launching Yamaha Aerox 155 Connected. Nah sekarang Galang Hendra tadi sudah nyobain performa Yamaha Aerox baru itu 5 lap. Ya, 5 lap. Coba diceritain itu gimana performanya itu di sirkuit. Ya, saya tadi telah mengendarai motor terbaru dari Yamaha yaitu Aerox 155 Connect, dan perlu diketahui juga di karakter di sirkuit Sentul International Circuit ini sangatlah teknikal, dan saya sangat impress sekali kepada kelincahan motor Yamaha All New Aerox ini, karena dengan karakter sirkuit yang begitu teknikal saya merasa nyaman, dan juga akselerasi di putaran bawahnya sangat powerful sekali. Ada nggak yang diadaptasi dari motor super sport ke Yamaha Aerox ini pas tadi nyoba di situ kecil ini? Oh ya, sangat jelas berbeda dari powernya. Mungkin tapi tingkat kemiringan motornya bisa dimirip-mirip. Kalau dari tingkat kemiringan motornya memang ya hampir 11-12 ya. 12, ya karena basic motor ini adalah motor street, motor jalanan. Jadi kalau memang harus memang mau digunakan untuk racing harus ada modifikasi seperti lepas standarnya dan juga ganti footstepnya. Tapi kalau tadi saya mencoba all new Aerox 155 ini merasa nyaman sekali, walaupun dengan settingan standar, dan saya merasa easy to ride. Yang menarik dari 155 Connected ini, ban belakang kan lebar banget, 140 ya. per 60. Ya. Itu nambah bisa lebih enak, lebih nyaman, nggak ragu-ragu jadinya kan? Jelas menambah kenyamanan. Tapi kalau di jalan raya jangan coba-coba miring. Jangan coba. Cuma pakai di sirkuit aja. Boleh. Jangan coba-coba miring. Jangan, itu berbahaya. Terus sangat melanggar peraturan. Iya. Nah, selain kita pengen tahu tentang performa Yamaha Aerox baru ini, kita pengen tahu nih, itu kan terakhir kita ngobrol tuh Galang masih belum tahu, belum bilang sebenarnya. Belum bilang antara balapan di Super Sport 300 atau di 600. Ya. Sampai akhirnya udah fix di 600 tahun ini. Ya. Nah, selama ini sebenarnya tuh apa sih yang Galang dapatkan selama setahun ini? Hal yang baru banget gitu. Ya, tahun ini adalah tahun pertama saya mengendarai motor 600 cc, spek 600 cc. Dari 300 ke 600 cc sangatlah berbeda. Dari riding style, dari how to ride, cara mengendarai motornya, dan juga cara setting motornya semuanya berbeda. Dan terutama dari fisik juga 100% berbeda. Dari kondisi fisik saya juga. Saya harus merubah kondisi fisik saya. 70% harus lebih kuat, dan merubah semua riding style saya dari 300 ke 600 cc. Dan di tahun pertama ini target saya adalah mendapatkan poin, dan alhamdulillah saya mencapai beberapa kali finish di posisi 12 dan di posisi 13, dan pada akhirnya di klasmen terakhir saya menorehkan 12 poin, dan itu sangat baik untuk saya. Dan saya berhasil juga menghasilkan super pole di posisi 6. Betul, ya. Itu adalah salah satu super pole terbaik saya, meskipun sebelumnya saya pernah mendapatkan jam Tissot di Super Sport 300, tapi ini yang paling berkesan. Yang paling berkesan karena ini saya masih belajar, dan motor ini baru untuk saya dan juga tim baru. Tapi saya bisa mendapatkan posisi 6. Itu menurut saya sangat pencapaian yang baik untuk diri saya. Tapi kan waktu itu kan tahun ini kan si Galang ini balapan di Phillip Island sementara bulan Maret. Februari. Itu vakum panjang. Ya. Balapan bulan September Agustus ya? Juli atau itu, Juni gitu. Selama 4 bulan itu ada yang berubah fisika kan, mungkin jadi makin ya, saya sangat diuntungkan. gitu? Iya, sangat diuntungkan sekali dengan setelah Phillip Island tuh ada libur. Libur banyak. Ya lumayan panjang, 4 bulan gitu. Jadi saya bisa membenahi fisik saya juga, terus juga rubah mindset saya dari cara bawa 300 ke 600, saya harus lebih stop and go, nggak bisa rolling speed terus. Yang diubah fisika tuh mungkin apa? Nambah berat badan kah atau apa?
Satu berat badan ya. Dari berapa Berat kilo, badan berapa juga kilo? ya. Apa? Dari berapa kilo ke berapa kilo? Pas saya bawa 300 cc berat saya ada di 50, ada di 51. Tapi sekarang saya udah ada di 58, 59. Supaya kenal berat. Supaya power Traksi nambah. Power nambah. Saya naikin massa otot saya. Oke. Dan juga banyak latihan kardio juga. Tapi ini masih belum cukup, Mas. Oh, Tahun depan saya harus nambahin berat lagi juga, paling nggak ada di sekitar 63 atau 65. target 5 kilo lagi berarti ya? Iya, Oke. Jadi selama di Eropa itu, Galang tinggal di mana? di Spanyol. Spanyol. Spanyol, Itu Madrid. apartemen atau rumah kenalan di sana? Jadi ada satu rumah yang disediain sama tim, dan di situ saya tinggal sama rider lain juga. Ada dari Brasil, 3 rider Brasil. Jadi satu rumah tuh isinya 4 orang. Siapa aja? Ada Ton Kawakami dari 300 cc, Meikon Kawakami itu adiknya, terus ada Felipe Makan, itu semua pembalap 300 semua. Itu caranya akrab sama mereka tuh gimana? Ngobrol tuh susah nggak? Ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kebetulan saya juga bahasa Itali saya ya alhamdulillah sudah lancar. Memang Itali sama Spanyol 11-12. Kayak Iya, kita iya, sama mirip Malaysia kayak gitu. Satu rumpun sama mereka. Ya 11-12 dan kebetulan Meikon dan Ton itu dia bisa bahasa Spanyol. Jadi kadang-kadang kita ya belajar bareng-bareng, terus kadang-kadang juga ya pakai bahasa Itali gitu. Mereka Inggrisnya juga nggak begitu perfect sih. Jadi ya belajar bareng-bareng. Ngomel ya. Tapi selama balapan di tengah masa pandemi ini, apa sih yang gak enaknya? Mungkin karena harus PCR test tuh, pasti. Gimana? Balapan di tengah pandemi ini yang gak enaknya, yang berubah tuh apa sebenarnya di lingkungan World Superbike ini? Di lingkungan World Superbike yang jelas nggak ada kayak penonton nggak ada. Nonton nggak ada. Terus kayak aktivitas pedok show kayak ya Jumpa fans yang sering tanda jumpa tangan gitu fans ya. tanda tangan itu udah nggak ada. Terus juga protokol kesehatan di pedok World Superbike juga ketat. Dan juga harus ada PCR test juga sebelum balap. PCR test itu swab test kan? Iya, swab test. Per berapa hari sekali itu? Dianjurkan 5 hari sekali. Jadi sebelum mulai sesi latihan sama sesudah balapan? Tergantung sih, kalau seumpamanya balapannya back to back kayak waktu Aragon 1, Aragon 2 itu enggak sih. Enggak harus PCR test. Jadi pas yang pertama aja PCR test, habis itu PCR lagi setelah yang kedua gitu? Iya, setelah yang kedua. Gitu. Karena emang kita nggak boleh kemana-mana gitu? Nggak boleh kemana-mana. Berarti selama lockdown itu terbatas nggak aktivitasnya, mungkin sepedahan jarang atau gimana? Pas waktu di pedok? Atau mungkin setelah di lingkungan lah, setelah istirahat di rumah? Kalau di Madrid di rumah memang terbatas sekali ya Mas. Karena pas di lokasi saya tinggal itu di Madrid, tepatnya di Guadalajara, itu masih lockdown. Masih lockdown, sampai sekarang masih lockdown. Dan sekarang di Spanyol juga COVID-19-nya juga naik lagi. Iya, semuanya lockdown juga. Berarti selama itu cara ngilangin kangen ke orang tua, ke keluarga tuh gimana? Nggak pulang berapa bulan gitu? Sampai akhirnya pulang pas seri terakhir ya? Sebelum seri terakhir pulang dulu. Iya. Terus selama sebelumnya itu cara supaya ngilangin kangennya tuh gimana gitu? Ya ngilangin kangen. Ya palingnya cuma telepon sih, video call. Sama pacar gimana? LDR juga? Kalau itu udah beda lah itu. Oh, iya. Udah beda. Video call ya? Mau nggak mau ya kan? Oh, iya, harus ada yang dikorbankan. Iya, mau nggak mau udah resiko. Oke. Nah ini menarik karena tahun ini kan Andrea Locatelli itu dominasi banget. Ya. Hampir semua balapan dia menang. Ya. Tapi tahun depan dia ke USBK. Iya. Kira-kira persaingannya akan berubah nggak? Udah nggak ada yang dominasi lagi gitu? Susah diprediksi. Soalnya tahun depan juga Ducati masuk. Yes. Ducati masuk, Triumph masuk. Jadi persaingan bakal lebih ketat dan juga rider-rider lainnya pasti juga lebih kompetitif. Kayak Randy Krummenacher katanya bakal balik 600. ke 600 dan juga Kari Kasulo juga dari Superbike turun ke 600. Oh, karena jadi banyak yang udah balap Superbike turun kelas ya, turun kelas. Iya. Pasti persaingan bakal lebih sengit. Yakin nggak bisa lebih top di top 10? Fight top 10?
Saya yakin dengan performa saya di tahun ini, saya sudah bisa fight bersama top 10 sebenarnya. Sudah bisa fight bersama top 10 rider, cuman tinggal finishingnya aja. Jadi saya harus belajar lebih soal tire consumption, sama lebih improve di physical saya. Tahun depan insya Allah ada WSBK Indonesia. Kalau misalnya jadi balapan di sini, apa yang lu pengen kejar? Wah itu ya yang jelas ya juara sebenarnya. Yang juara di mana? Pengen juga? podium Oh, iya. di negara sendiri. Oke, siap. Paling nggak di Asia lah. Tinggal kita tunggu. Moga-moga Thailand ada. Mudah-mudahan ada. Karena kan kabarnya Thailand udah boleh ada event. Iya. Karena MotoGP udah masuk. Kabarnya juga Thailand bakal ada di WSBK bakal ada di Thailand. Soalnya MotoGP kan ada di akhir tahun tuh. Nah, ini WSBK di awal tahun. tahun. Oke. Nah, tadi kita dengarkan Galang udah bisa bahasa Italia. Coba suruh subscribe dan komen dengan bahasa Italia. Dipersilakan Galang. Jangan. Ternyata belum lancar sampai situ. Oke. Itu tadi perbincangan saya Potores dengan Galang Hendra Pratama, pembalap Indonesia di World Supersport 600. Tahun depan insya Allah masih di World Sport 600. Insya Allah, Insya semoga Allah. aja. Tergantung manajemen. Oke, bisa diatur. Ntar kita bisikin tim orang Yamaha, oke? Oke. Subscribe, komen, dan share Potores. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Hai, ciao.